Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada subuh di hari Lebaran yang ketiga ini, kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cinta ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saya seadanya Pak Ibu bagi ke alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pagi ini tausiah kita judulnya tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, Pak Ibu? Nah, jadi kini kita sampaikan bagaimana syariat atau sunnahnya atau aturan tentang puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu baru selesai puasa Ramadan Ibu dan Bapak, dan sekarang masuk kepada hari Lebaran. Di tanggal 1 Syawal itu tidak boleh puasa, haram hukumnya kan, jadilah lewat. Jadi ada sekarang sunnah, amalan yang cukup mulia Ibu dan Bapak. Itulah lanjutan dari ibadah puasa yang sebulan Ramadan kemarin, namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, pahalanya gadang Ibu dan Bapak. Ini sebagaimana hadis Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan, artinya siapa yang sudah menyempurnakan puasa Ramadannya, kemudian dia ikuti atau dia lanjutkan sittan min Syawal, puasa itu 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyami ad-dahri, maka dia bagaikan berpuasa setahun penuh. Jadi sama berpuasa setahun penuh. Siapa yang puasa Ramadan, kemudian dia ikuti dengan 6 hari puasa bulan Syawal, sama dengan kasiyamid dahri, puasa setahun penuh, 365 hari penuh. Tengok. Ini bagaimana bisa sedemikian berapa? Tentu ada
pemahaman logikanya yang perlu untuk pahami lebih dalam. Di dalam surah Al-An'am ayat 160 Ibu Bapak, di sini Allah sampaikan bahwasanya kalau beramal tuh pahalanya 10 kali lipat. Nah, ini tadi ayat yang kami bacakan tadi. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa atau siapa yang melaksanakan sebuah kebaikan, siapa yang melakukan atau telah melakukan amal kebaikan, falahu 'asyru amsalihha, maka dia mendapatkan ganjaran 10 kali lipat dari amalannya kerajuan. Jadi ini katakan, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha, siapa yang mengerjakan suatu kebajikan, suatu amal ibadah, termasuk puasa Ibu Bapak, maka dia mendapatkan asyru amsalihha, 10 kali lipat kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan siapa yang mengerjakan sayyi'at, suatu perbuatan dosa, fala yujza, maka dia tidak dibalas illa mislaha, kecuali yang seumpama dengan perbuatan dosanya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Kolah bedanya Ibu Bapak. Hebat Allah memberikan, kalau perbuatan elok kerajuan, balasannya 10 kali lipat. Tapi kalau perbuatan sayyi'at, dosa kerajuan, balasannya sama. Kalau cik dosanya, cik lo diagih dosa gitu. Cik kesalahan, cik dosa apa ini. Nah, satu berbuat dia mungkin sekali terlanjur Ibu Bapak berkata dusta, sekali berbuat salah, sekali cik lo dosanya. Sekali begunyian, cik lo dosanya. Tapi kalau kebaikan wak lakukan, satu kebaikan 10 ganjarannya. Ini menurut Al-Quran surat Al-An'am ayat 160. Nah, itulah motivasi Ibu Bapak, wak perbanyak kebaikan amal ibadah. Aku maunya pahala puasa tadi. Bakal 100 atau sama 1 tahun puasanya, pahalanya. Nah, karena Ibu Bapak, kalau Ramadan pula panduak 30 dikali 10 300 baji. Lah 300 tabungan awak Ramadan kan. Lalu puasa 6 bulan Syawal kali 10 loh. Berarti 60 lah. 360. Berarti lah sama aja 1 tahun. Kalau tahun awak yang masih ke 365, tapi tahun Islam berapa? Tahun Kamariah itu 360 setahun. Berarti panuhlah sama Ibu Bapak, puasa Ramadan itu tambah Syawal 60, 360 sama dianggap dengan 1 tahun panuh wak puasa, karena diberikan lipat gandanya 10 kali lipat oleh Allah. Nah, itu satu Ibu Bapak, ini dan ini. Kemudian ada beberapa pertanyaan terkait dengan puasa Syawal Ibu Bapak. Apakah wak karajuan baturi-turui atau boleh selang-seling selama Syawal? Ini bagian pertanyaan yang sering dengar. Di dalam pemahaman ulama Pak, boleh wak karajuan tidak berturut-turut. Nah, ini juga ada khilaf beberapa pendapat ulama. Kalau Bapak mungkin mau secara berurut, itu dibolehkan juga. Pokoknya 1 Syawal babuka makan-makan. Lah mulai tanggal 2, mulai pas Syawal boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 7 Syawal lah selesai puasa, silakan. Tapi bagi yang tak bisa melakukan, mungkin ada hal-hal tertentu Ibu Bapak. Karena raya ke dusa anaknya pulang, dari rantau pulang sadonya, rasanya kurang lama, rasanya bebek. Dusa awak pulang 2 hari, nak ingin makan bersama-sama Jawa. Hari ketiga awak puasa Allah kan, nyelah diajak makan bersama-sama. Dengan mungkin perasaan menghargai dusun awak dari rantau bisa makan bersama-sama hari raya itu, boleh Bu.
Dibolehkan. Boleh awak tidak berurutan. Pokoknya selama bulan Syawal tuh boleh 6 hari. Apakah hari ke-3 cik, hari ke-10 cik, hari ke-20 cik, hari ke-25 cik, hari ke-30 terakhir cik. Boleh. Nah, jadi yang beko ibu berdebat bercakap lah nah. Saling itulah beko. Pokoknya 6 hari itu boleh di hari yang 2 sampai 7 atau boleh hari lain secara acak atau bebas ibu. Jelas Pak Ibu? Itu aturannya ya. Kemudian ada pertanyaan lain. Ini khusus ibu yang masih muda. Apakah kita qadha dulu puasa yang lapeh bulan Ramadan itu karena haid, wak bayi itu dulu atau puasa Syawal dulu? Ya Ibu. Jelas Ibu kok khusus ibu kok? Apakah awak bayi yang hutang yang lapeh batang seminggu karena ibu-ibu haid yang masih haid itu duluan atau puasa Syawal dulu? Nah, dalam hal ini juga berbeda pendapat ibu bapak ulama dengan dalil yang masing-masing. Nah, yang pertama mengatakan ibu bapak itu harus dibayar qadha dulu. Nah, kenapa? Karena ini bagaikan hutang yang wajib hukumnya. Nah, yang wajib hukumnya. Jadi pendapat yang mengatakan ini wajib dibayar qadha dulu. Kalau 7 tuh silahkan dibayar dulu qadhanya, nanti baru puasa Syawal di setelah itu. Ini pendapat pertama. Dibayar dulu qadhanya dengan alasan ini sebuah kewajiban. Tapi pendapat ulama yang satu lagi boleh tidak dibayar qadha dulu, silahkan puasa Syawal dulu. Kenapa? Karena membayar qadha ini dimungkinkan di hari lain masih ada 11 bulan lain di belakang. Nah, silakan Ibu Bapak. Jadi mana rasanya yang lebih kuat di sini? Tapi yang menyatakan boleh dilayangkan Ibu Bapak. Cuman tadi dikatakan yang mengatakan wajib tadi ini lebih menguatkan karena kita tidak tahu Ibu dan Bapak kapan meninggalnya, itu yang masalah. Nah, kalau kewajiban kan harus kita segerakan. Nah, karena wajib tadi mengganti Ibu. Selagi ada waktu kita harus untuk segera membayar hutang qadha. Nah, tapi yang menyatakan tadi dibolehkan hari lain karena memungkinkan Bu. Karena qadha ini boleh beko di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai nanti bulan berikutnya Rajab, Sa'ban masih panjang waktu. Jadi mudah-mudahan berdoa aja Ibu Bapak. Mudah-mudahan beko Allah masih agak panjang umur. Jadi silahkan. Jadi dibolehkan keduanya. Mau dibayar qadha dulu, silahkan. Mau puasa Syawal dulu juga, silahkan Ibu Bapak. Nah, inilah. Iya Pak Ji. Ah, ini asik ini langsung bertanya. Iya. Iya. Lebih baik bayar utang kepada yang benar. Masalahnya kalau sesudah anak marimat juga kan ada di bayar utang selama wajib. Iya, iya, iya. Jadi kita samakan Ibu ya. Kalau rasanya kuat ragu beko umur pendek balik mana-mana enggak tahu kan? Silahkan dibayarkan dulu qadhanya, Bu. Nah, silahkan dibayarkan. Ini kan pendapat ulama. Kalau khilafiyah itu Pak boleh memilih, Pak. Jadi kalau khilafiyah itu mau yang yakin rasanya beramal, yang pendapat ulama itu keduanya dibenarkan, Pak. Jadi dibenarkan. Nah, jadi kadang-kadang kan ada orang yang Syawal dulu Pak kan, rasanya nanti dengan kesibukan yang banyak, tidak tak aja membayar dari pertama kan 7 atau malam ke 6 kan 3 balik hari. Karena ada faktor yang lain, ini juga bagian pertimbangan tersendiri. Kenapa? Dibolehkan, ini boleh Pak ya, dibolehkan puasa Syawal dia dulu, baru dia qadha. Atau selang-seling silahkan, tergantung daripada niatnya masing-masing. Nah, jadi silakan. Iko kan dalam mengkajinya ingin dapat je puasa Syawal tu Pak kan. Nah, ingin mendapatkan juga. Sementara ada hutang lain. Jadi ulama yang berpendapat dibolehkan Syawal duluan dengan indikasi kenapa? Karena dibolehkan mengqadha itu boleh di bulan lain. Tapi kalau puasa Syawal Bu, kalau lebih tidak bisa lah ya. Ini gambaran bagian pertimbangannya Pak. Keduanya boleh Pak ya. Jadi kalau Ibu rasanya ingin duluan puasa mengqadha, silahkan. Nah, kalau Syawal dulu juga silahkan. Kadonya ada dasar pendapat ulamanya. Nah, jelas Pak Ibu? Jelas di sana. Jadi itulah ganjarannya. Jadi inilah amalan sunnah kita selama Syawal ini. Sekarang sudah berapa Syawal Pak Ibu?
Sudah 3 ya Pak Haji? Nah, tanggal 3. Nah, jadi inilah benar. Nah, kemudian ada setidaknya 5 faedah atau 5 manfaat atau 5 hikmah puasa Syawal. Nah, jadi kalau bagian terakhir ceramah bagi Ibu. Nah, yang pertama Ibu Pak, manfaat puasa Syawal itu, nah, untuk menggenapkan ganjaran puasa setahun penuh. Kita jelas tadi kan, siapa yang puasa Ramadan, siapa yang tambah Syawal 6, maka dia mendapatkan ganjaran pahala secara penuh genap setahun penuh. Kubarah hebatnya. Awak tidak sampai 1 tahun bapak puasa dah. Tapi Allah berikan ganjaran pahala dengan kemahaluasan, kemaha penyayangnya, kemaha besarnya Ibu Bapak. Dia awak pahala 1 tahun penuh. Di bola tahun besok balik 1 tahun penuh pahala juga. Berarti kita tidak terputus dari amalan pahala yang banyak. Jadi untuk menggenapkan, memaksimalkan pahala awak puasa tu boleh dapat awak genap panuh puasa awak sama je 1 tahun berpuasa. Satu ya. Nah, yang kedua, puasa Syawal itu dapat menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib. Nah, jadi kan ibadah wajib salat awak, misalnya kok kurang-kurang, Ibu dapat kurang mungkin dari segi kekhusyukannya, kurang mungkin dari segi apakah bacaannya yang lain itu berapa. Jadi kalau ada hal yang kurang-kurang dari ibadah wajib awak, insya Allah ditutupi, disempurnakan oleh puasa Ramadan dan puasa Syawal ini. Jadi itulah hikmahnya. Untuk menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah wajib itu. Nah, 2 ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga, orang yang berpuasa Syawal itu sebagai tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Nah, kemarin kan mengaji, apa indikatornya orang yang berhasil puasa Ramadan? Itu adalah amalannya di sebelah bulan belakangan. Kini wak mulai mencaliannya. Kalau Ramadannya rajin ke surau masih berjamaah, kini lain tak jago berjamaah tidak. Yang masih menjaga amalan-amalan Ramadan, itulah tandanya berhasil puasa Ramadan. Maka satu maujinya berhasil Ramadan itu, dia lanjutkan dengan 6 hari puasa Syawal. Berarti apa hikmahnya? Orang yang berpuasa Syawal, ikut dilihat sebagai tanda dia berhasil puasa Ramadan. Jelas Pak Ibu? Jadi itu tandanya ya. Nah, yang kampe apa? Orang yang berpuasa Syawal itu sebagai bentuk rasa bersyukur kepada Allah. Lah banyak nikmat kau Ibu dapat yang awak nikmati, kesehatan, umur, kekayaan, pangkat jabatan, anak-anak, semuanya lah. Dengan seluruh nikmat telah, apakah tidak pantas kita memperbanyak syukur? Syukur apakah bil lisan, dengan lidah alhamdulillah rabbil alamin. Syukur bil kalbi, meyakini semua yang diberikan Allah itu dari Allah. Syukur bil amali, inilah syukur bentuk amalan. Tanda bersyukur itu ada sunnah di bulan Syawal, 6 hari puasa Syawal. Mari kita sama-sama melaksanakan sebagai bentuk tanda kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kalau terus banyak bersyukur itu, sebagaimana ayat lain mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur, kata Allah, akan aku tambah nikmatnya. Tapi siapa yang kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Apa makna ditambah nikmat? Dalam pemahaman ulama, makna ditambah nikmat kalau bersyukur itu, yang pertama maknanya adalah ziyadah maliyah, ditambah nikmat haratonya. Ini berbentuk fisik. Kalau mungkin rezekinya hari ini bekerja dapat rezeki sehari 500.000, pandai dia bersyukur, besok ditambah jadi 1 juta. Hari ini dia bisa buat mungkin rumah 1, karena pandai bersyukur Allah beri peluang rezeki untuk tambah buat 1 rumah lagi. Jadi bentuknya ziyadah maliyah, bertambah haratonya. Yang kedua ziyadah ruhiyah. Orang kalau pandai bersyukur, Allah berikan ditambah kenikmatan batinnya, Bu.
tambah senang hatinya, tambah sejuk, tambah damai, tambah tentram ini di hati katanya. Inilah ziyadah ruhiyah. Ada masalah murah capek selesainya. Masalah keluarga, masalah juga anak-anak. Kalau dia pandai bersyukur, Allah lapangkan dadonya untuk mengatasi seluruh persoalan. Tapi kalau dia kufur, ibu apa? Inna azabila syadid. Azabku sangat pedih. Apa mana azab pedih itu? Kebalikan yang tadi. Yang pertama, binuksanin maliyah. Allah kurangi harta yang ada. Dia ambil balik cik-cik dia Allah. Rumah dua, dia ambil balik cik. Jadi cik. Dengan cara yang Allah yang menghendaki. Caranya tidak tahu ada. Dengan berbagai macam cara. Apakah nanti musibah? Apakah nanti mau banyak uang habis berobat dan sebagainya. Allah ambil balik. Harta yang ada. Nuksanin maliyah. Harta yang ada, Allah ambil cik-cik. Hilang berkurang. Yang paling baik bu. Binuksanir ruhiyah. Allah cabut ketenang batin di hatinya. Makin hari, makin rasa, makin banyak persoalan, makin panik menghadapi situasi kondisinya. Ini kenapa? Karena tidak pandai bersyukur kepada Allah. Allah cabut nikmat, ketenang batin. Yakinlah ibu dan bapak, bahwa harta tidaklah menjamin ketenang batin seorang. Ya ibu, harta yang banyak tidak menjamin tenang. Makanya ibu dan bapak dianjurkan, tidak usah terlampau kita takjub dengan orang-orang memiliki harta yang banyak. Biasa aja, santai aja. Tidak usah terlampau takjub. Karena belum tentu harta yang dia miliki itu Allah ridho terhadap apa yang dia miliki. Nah, jadi mudah-mudahan dengan puasa 6 tadi, tanda kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita tambah kenikmatan batin kawa, Allah tambah lo harta yang tinggal. Yang terakhir. Nah, yang terakhir apa? Hikmah puasa Syawal itu adalah menandakan ibadahnya kontinu, berkelanjutan, dan bukan musiman saja. Jadi berlanjut ibadahnya. Ada Ramadan, ada Syawal. Di luar itu bebas silakan ibu nanti. Apakah puasa Senin Kamis, puasa-puasa yang sunat, puasanya Nabi Daud silakan. Itu tandanya lebar kelanjutan. Jadi tidak musiman aja ada Ramadan puasa, Syawal tidak. Ikut tandanya. Inilah ibadah yang namanya istiqamah, yang berkelanjutan, yang Allah senang juga dengan tentu Muhammad Rasul kita menyukai amalan yang berkelanjutan ini. Mudah-mudahan ibu bapak kajian kita sebelum ini bermanfaat, dengan harapan tentunya Allah berikan kita kesehatan untuk terus memperbanyak ibadah. Yang penting kita jago seluruh amalan Ramadan itu. Inilah prakteknya di luar Ramadan mulai Syawal. Satu di antaranya adalah amalan sunnah yang di depan mata kita bulan ini. Silahkan nanti ibu kalau seandainya memberikan waktu kesehatan, mari kita sama-sama untuk melaksanakan ibadah 6 hari puasa Syawal dengan aturan sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, Bapak. Demikian saja kajian kita pada pagi hari ini. Ada tanya, Bu? Tidak ya, baik. Tidak ada. Demikian saja Bu dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pandai bersyukur bini cik di dua saya. Tanya pakai nama lagi, bagaimana? Berdua. Lai kata lo, ya bang ya lai kata lo itu dulu. Sudah lagi. Ah, sesudah cik dulu. Lai kata lo ya. الحمد لله رب